Halo teman-teman, welcome back my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiflo. Oke teman-teman, terima kasih buat dukungan kalian yang udah terus pantengin cerita ini. Karena kalian aku jadi rajin untuk up video ini. Dan karena kalian juga aku juga akan up video cerita-cerita yang terbaru. Dan tanpa menunggu berlama-lama, kita langsung aja ya masuk lagi ke cerita KKN Desa Penarinya. Temanmu melakukan pantangan yang tidak bisa diterima manusia, apalagi bangsa halus, kata Mbah Buyut sembari geleng-geleng kepala. Paham nak, Widya mengangguk. Sinden yang kamu kerjakan itu sinden kembar, satu di dekat sungai, satu yang kemarin malam kamu datangi. Tahu kegunaan sinden? Tidak tahu mbah. Sinden itu tempat mandinya para penari sebelum tampil. Nah, sinden yang di dekat sungai tidak apa-apa dikerjakan. Tapi sinden yang satunya tidak boleh didatangi apalagi dipakai kawin. Widya tahu siapa yang ada di dalam sinden itu. Widya diam lama sebelum mengatakannya. Ular mbah. Yang kamu lihat itu adalah anaknya Bima sama ular itu mbah. Mbah Buyut mengangguk. Itu mbah yang kecolongan. Widya cuma dijadikan pengalih perhatian, biar mbah ngawasi kamu. Tapi mbah salah dari awal. Yang diincar sama dia itu bukan kamu. Mbah Buyut diam lama, seperti tidak mau menyebutkan nama makhluk itu. Lalu bagaimana mbah? Apa Ayu sama Bima bisa kembali? Mbah Buyut masih berpikir. Bima sama Ayu sudah kelewatan. Sekarang dia harus menanggung apa yang dia perbuat. Ayu sekarang harus menari mengelilingi hutan ini. Tampil menari di setiap jengkal tanah ini. Bima mbah. Bima ya harus mengawini yang punya sinden. Badarawuhi mbah. Mbah Buyut kaget. Sudah tahu namanya? Badarawuhi itu adalah satunya yang jaga di wilayah ini. Tugasnya ya menari. Jadi bangsa lelembut suka melihat tarian dari Badarawuhi sekarang. Sekarang itu Ayu harus menggantikannya. Bima harus mengawini Badarawuhi. Anaknya itu berwujud ular. Sekali melahirkan bisa lahir ribuan ular. Salah temanmu sendiri. Jadi sekarang mereka harus menanggung bebannya. Badarawuhi itu ratunya ular, bangsa lelembut yang sudah tak terbendung. Kutukannya gak bisa ditolak, apalagi sampai dibuang. Besok pagi, biar tak coba ngomong baik-baik. Takutnya temanmu tidak bisa kembali hidup-hidup. Bodoh, Bima sama Ayu tuh. Kurang ajar. Kebanyakan mesum sih. Kalimat itu yang terus diucapkan oleh teman-teman mereka pada malam itu. Meski yang diucapkan Wahyu itu kasar, namun tidak ada yang keberatan dengan semua itu. Terlebih masalah ini sudah sampai ke pihak kampus, bahkan ke keluarga Bima dan Ayu. Pak Prabu menceritakan bahwa kronologi kejadian ini sudah tidak bisa mereka bendung. KKN yang menjadi tanggung jawab beliau harusnya sampai ke semua orang yang terlibat. Meski awalnya Nur mencoba memohon agar masalah ini jangan sampai keluar dulu. Namun hilangnya Widya membuat Pak Prabu akhirnya menyerah dan memilih melaporkannya. Lalu apa yang terjadi sama Ayu dan Bima? Pagi itu serombongan mobil datang. Mereka adalah keluarga sekaligus panitia KKN yang sudah mendengar semua ceritanya dari Pak Prabu. Ayu masih terbaring, matanya melotot namun tubuhnya masih seperti orang lumpuh. Bima masih kejang-kejang. Soal mobil gue gak paham. Intinya mereka dijemput paksa KKN, mereka dicoret. Dan sebenarnya proses penjemputan gak semudah yang bakal gue ceritain. Karena pihak keluarga Bima maupun Ayu marah besar. Mereka tidak terima anaknya dibikin seperti ini. Bahkan pihak kampus juga kena karena kasusnya ini benar-benar hampir dibawa ke media nasional. Widya Nur sampai harus mohon agar Ayu dan Bima dibiarkan tetap tinggal di sini. Yang konon kata Mbak Buyut bisa saja balaknya diambil sewaktu-waktu.
Namun dari pihak keluarga Ayu dan Bima tidak mau lagi. Mereka tetap membawa Ayu dan Bima. Hasilnya, Ayu hanya bisa tidur dengan mata terbuka terus-menerus. Widya pernah diceritain oleh ibunya bahwa kadang ia melihat mata Ayu meneteskan air mata. Tapi setiap ditanya, dia hanya diam tak menjawab. Ayu akhirnya meninggal setelah 3 bulan dirawat. Abangnya merasa bersalah sampai hampir mau mengamuk di desa itu. Namun Pak Prabu pun sama. Seharusnya sejak awal saat Ayu memohon diizinkan KKN di sana, ia tegas menolak. Alasannya memang tempat itu tidak baik untuk ditinggali mereka yang masih bau kencur. Bima, bagaimana? Meninggal juga. Malam sebelum dia meninggal, Bima teriak minta tolong. Tapi ketika ditanya kenapa dan minta tolong apa, Bima berteriak, "Ular, ular, ular." Ia meninggal lebih dulu dari Ayu. Tubuhnya dikebumikan, orang tuanya awalnya masih mau memperpanjang masalah ini sama pihak kampus. Tapi akhirnya dicabut dengan catatan KKN tidak lagi diadakan di Jawa Timur. Sejak saat itu, kampus ini hanya memperbolehkan KKN ke arah barat, tidak lagi timur, apalagi desa yang jauh. Ada hal yang bikin gue rada susah gambarnya adalah narasumber Widya disamarkan. Setiap beliau bercerita, beliau hanya menceritakan intinya. Dan gue harus ngatur ulang ceritanya agar nyambung. Terlepas dari itu, gue ingat tiap dia cerita tangannya gugup, seperti tidak mau mengulang peristiwa itu. Apapun itu, gue berharap cerita ini mengandung hikmah bagi kalian yang membacanya. Untuk peserta KKN sebenarnya bukan 6 orang, tapi 14 orang. Gue perpendek untuk mempersingkat cerita beliau yang saling berkaitan satu sama lain. Untuk kesalahan, gue mohon maaf sebesar-besarnya. Memang benar, manusia itu merasa besar, padahal sesungguhnya ada kebesaran lain yang membuat manusia gak ada apa-apanya di balik kalimat kecil. Dimanapun kalian berada, junjung tata krama, saling menghormati, saling menjaga satu sama lain, dan senantiasa bersikap layaknya manusia yang beradab. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah dengerin cerita ini. Dan akhirnya kita udah selesai ya sama cerita desa KKN ini. Dan mungkin kita akan up untuk cerita yang baru. Oke teman-teman, terima kasih yang telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.